Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Kita teruskan program to do kita. Kita sampai di kasus keempat di UTS Manajemen Keuangan 2019. Di sini soalnya tentang investment decision criteria, pertemuan ke-7 ya. Ada satu PT BWBI mempertimbangkan alternatif pembelian mesin baru dengan harapan meningkatkan kualitas dan kuantitas produksinya. Oke, berarti ini jelas ya, capital budgeting. Adapun mesin yang ditawarkan memberikan estimasi aliran kas sebagai berikut. Ini initial outlay atau cash outflow ya. Terus kemudian ini cash inflow tahun pertama sampai tahun ke-7. Terus ada beberapa informasi tambahan. Pada tahun keempat diperkirakan akan ada perawatan mesin agar mesin tetap dapat berproduksi dengan efisien, dengan ada cash outflow 100 juta. Berarti di tahun keempat ini ada cash outflow minus 100 juta. Manajemen menetapkan bahwa periode pengembalian payback periodnya 4 tahun, sedangkan discounted payback periodnya adalah 5 tahun. Discount rate-nya 10%, diminta untuk menghitung payback and discounted payback period. Oke, payback period dan discounted payback period proyek gitu ya. Dan bagaimana keputusannya? Terus kemudian NPV dan profitability index. Berikutnya diminta untuk menghitung IRR dan kesimpulan dari perhitungan capital budgeting di atas. Oke, kita lihat perhitungannya sebagai berikut. Nah, berikut perhitungannya. Ini aliran arus kasnya ya. Ini initial outlay. Terus jangan lupa di tahun keempat ada pengeluaran 100 juta untuk perbaikan mesin atau whatever tadi ya yang dibilang. Jadi pertama kita diminta untuk menghitung payback period. Payback period itu berarti kita buat satu perhitungan untuk melihat di tahun keberapa, untuk menghitung di tahun keberapa akan balik modal gitu. Ini dari 1,2 miliar diakumulasi ke tahun pertama 300 juta, berarti masih 900 juta. 900 juta diakumulasi ke 300 juta masih 600 diakumulasi di tahun ketiga jadi minus 300 diakumulasi tahun keempat minus 200 diakumulasi tahun kelima. Nah, udah positif 150. Berarti di antara tahun keempat dan tahun kelima. Tepatnya di berapa? Berarti di tahun keempat ditambah 200 juta per 350 sama dengan 0,57. Jadi di tahun 4,57. Ini payback period. Sedangkan untuk discounted payback period, maka kita harus mendiskon aliran arus kas dengan rate 10%. Ini present value faktornya. Terus kemudian kita present value kan dulu ya. 300 bagi 0,91 sama dengan 272 dan seterusnya sampai ke bawah. Terus kita buat akumulasi untuk mengetahui di tahun keberapa akan balik modal atau tercapai paybacknya. Nah, ini kalau kita lihat masih dengan cara yang sama dengan payback period, maka nilai positif akan muncul di tahun ke-6. Jadi antara tahun ke-5 dan tahun ke-6 tepatnya adalah di tahun 5,85. Ini discounted payback periodnya ya. Kita highlight dulu. Berikutnya kita diminta untuk menghitung net present value-nya. Net present value-nya atau NPV-nya berarti kita hitung
present value inflow ini ya, present value inflow dikurangi dengan present value outflow atau initial outlay lah ya. Jadi ini kita tambahkan dikurangi dengan 1,2 miliar. Present value dari cash inflow selama durasi proyek udah kita hitung ya, 1,408 miliar sekian ini. Kemudian kita kurangkan dengan initial outlay 1,2 miliar, maka NPV-nya adalah ini 208.850.623. Nih, kita taruh sini. Terus kemudian kita diminta untuk menghitung profitability index. Berarti profitability index adalah present value dari inflow dibagi present value dari outflow sama dengan 1,408 dibagi 12 sama dengan 1,174 ini. Berarti ini dibagi 1408 present value inflow dibagi 1,2 outflow. Oke, berikutnya kita diminta untuk menghitung IRR. IRR ini kita bisa pakai fungsi IRR ya. Kalau di Excel langsung disorot di timeline cash flow-nya. IRR juga bisa dicari dengan interpolasi ya. Kalau masih ingat cara interpolasi, jadi kita tebak kira-kira apa namanya angkanya gitu. Jadi yang jelas yang kita tahu tadi dengan discount rate 10% itu kan NPV-nya adalah 208.850.000 sekian gitu ya. Berarti untuk mencari NPV 0 berarti kan NPV-nya harus turun ya. NPV-nya harus turun, maka IRR-nya harus naik karena berbanding terbalik. Jadi tebakan kita IRR-nya itu adalah 10% lebih. Nah, berapa lebihnya? Nah, kita coba. Ya, tebakan pertama adalah menggunakan IRR 15%. Kalau IRR 15% itu ketika kita hitung NPV-nya 952.660.000 minus. Nah, ini coba didetailkan perhitungannya ya di sini. Terus kemudian dari tebakan kita, oke, berarti coba kita interpolasikan dengan hitungan di sini. Ini cara interpolasinya sudah dibahas ya di video materi. Jadi saya langsung saja dihitung IRR-nya adalah 14,97%. Nah, ini. Terus kita ke kesimpulan ya. Tadi payback periodnya 4,57, sedangkan ditetapkannya 4 tahun, berarti ditolak proyeknya. Terus kemudian discounted payback periodnya dihitung 5,85, padahal harusnya maksimal kan 5 tahun. Proyeknya durasinya 5 tahun, berarti ini lewat gitu ya. Ini juga ditolak proyeknya. NPV-nya 208.850 positif. Ini memang lebih dari 0, jadi dari kacamata NPV ini diterima. Terus kemudian profitability index, karena present value cash inflow-nya lebih besar, maka PI-nya juga lebih dari 1, tepatnya 1,174, jadi diterima. Dari perspektif NPV dan IRR, NPV dan PI diterima. Secara IRR tadi gimana ya? IRR tadi 14,97 versus discounted payback periodnya kan 14,97 discount rate-nya 10% ya. Aduh, kebalik-balik. Maka ini juga
sebenarnya diterima. Nah, apa kesimpulan kita dari tools-tools yang sudah kita hitung? Jadi walaupun payback period dan discounted payback period itu tidak diterima atau proyek di reject, tapi dari segi NPV, PI, IRR ini mengindikasikan bahwa proyek diterima, accepted gitu ya. Nah, dari sini kemudian kita sebagai analis gitu ya, cenderung untuk memberikan advice, memberikan masukan agar proyek ini diterima karena menghasilkan NPV yang positif. Dan untuk perhitungan payback dan discounted payback periodnya ini pasti kan menjadi pertanyaan, lo kan payback periodnya ditolak begitu, discounted payback periodnya juga ditolak, terus bagaimana? Nah, ini karena acuan dari payback dan discounted payback periodnya ini kan subjektif ya, maka kemudian kita bisa tinjau lagi ini apa dasar perhitungannya gitu, kenapa 4 tahun, terus kenapa untuk discounted payback periodnya mungkin juga kita bisa revisi dari perhitungan atau dari timeline dari cash flow yang ada begitu ya. Dan yang lebih penting sebenarnya ini nanti discounted payback period ini nanti dibandingkan dengan tenor pinjaman sih, karena ini biasanya kaitannya dengan tenor loan ya. Loan kok muncul loan dari sini? Ingat, loan ini kan bagian dari cost of capital ya. Cost of capital ini yang digunakan untuk membiayai proyek, untuk membiayai initial outlay. Nah, nanti kita evaluasi lebih detail dari sana. Mungkin begitu. Kalau ada pertanyaan silahkan komen di bawah. Terima kasih.